Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan seperti apa sejarah profesi pustakawan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terdiri dari 6 orang, yaitu ada Adin Rizky Safitri, Latifah Putri Ramadhani, saya sendiri, Novi Retno Priyantina, lalu ada Reza Mutiara Nugroho, Tutut Nailul Konita, dan yang terakhir Yuli Novia Wahyu Astuti. Sebelum membahas mengenai sejarah profesi pustakawan, sebaiknya kita juga mengetahui apa itu pustakawan. Nah, pustakawan sendiri adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya Andi Rizky Safitri akan menjelaskan tentang pengertian kepustakawanan. Secara ringkas, definisi kepustakawanan mencakup 4 bidang kegiatan sebagai berikut. 1. Pengumpulan bahan perpustakaan yang tepat guna bagi perpustakaan. 2. Pelestarian bahan perpustakaan. 3. Pengorganisasian bahan perpustakaan. Dan terakhir, pemencaran bahan perpustakaan atau informasi yang dimiliki perpustakaan. Selanjutnya, sejarah lahirnya pustakawan. Yang pertama, lahirnya profesi pustakawan ditandai oleh kelahiran organisasi IPI, Ikatan Pustakawan Indonesia. Kedua, organisasi tersebut menekankan profesionalisme dan pembinaan kemampuan intelektual pustakawan. Ketiga, pustakawan harus memahami dan menerapkan visi kepustakawanan, fungsi sosial pustakawan, serta sifat pekerja pustakawan untuk mempertahankan eksistensinya. Dan yang keempat, legalitas profesi pustakawan tercatat dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 dan Permenpan Nomor 9 Tahun 2014. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya, Latifah Putri Ramadhani, akan menjelaskan tentang perkembangan IPI. A. Sebagai sebuah organisasi profesi, IPI pada masa Orde Baru memperlihatkan ciri dari organisasi massa pada umumnya, yaitu kuatnya pengaruh pemerintah pusat dalam kepengurusan dan program-program kegiatannya. B. Pustakawan swasta lebih beruntung daripada pustakawan pemerintahan, karena perpustakaan swasta umumnya lebih leluasa menerapkan teknologi informasi dari dana yang cukup atau tidak terlilit birokrasi. C. Kepustakawanan Indonesia kurang diminati sebab perpustakaan umum yang dikelola swasta mempunyai tujuan-tujuan pengabdian. D. Namun, ketidakadaan gerakan mendirikan perpustakaan berkaitan dengan ketidakadaan kelas menengah yang ditekan oleh kaum teknokrat yang berkoalisi dengan penguasa model patrimonialisme dan birokrat Orde Baru. E. Jadilah kepustakawanan Indonesia dibangun oleh masyarakat karena tradisi kolonial yang menumbuhkan kepustakawanan. Profesionalisme pustakawan. Profesionalisme pustakawan mengandung arti pelaksanaan kegiatan perpustakaan yang didasarkan pada keahlian, rasa tanggung jawab dan pengabdian, mutu hasil kerja yang tidak dapat dihasilkan oleh tenaga yang bukan pustakawan, serta selalu mengembangkan kemampuan dan keahliannya untuk memberikan hasil kerja yang lebih bermutu dan sumbangan yang lebih besar kepada masyarakat pemakai perpustakaan. Sebagai pustakawan profesional, tentu saja kita harus mengikuti perkembangan dan informasi mutakhir dalam bidang perpus.info. Fasilitas internet dapat dimanfaatkan oleh pustakawan untuk mengembangkan terus pengetahuannya, terutama untuk bidang tertentu. Melalui internet, kita dapat menjadi anggota dari suatu newsgroup tertentu yang membahas berbagai masalah atau isu-isu dalam bidang tertentu. Tugas pustakawan profesional. Di perpustakaan, tugas pustakawan profesional sendiri sangatlah banyak seperti: pertama, pada administrasi umum, memiliki tugas untuk membuat laporan hasil pekerjaan. Kedua, manajemen kepegawaian memiliki tugas untuk menentukan tugas yang sesuai dengan tupoksi dari masing-masing pustakawan. Yang ketiga, hubungan masyarakat memiliki tugas untuk melakukan kerjasama baik dalam tukar-menukar informasi antar maupun kerjasama di bidang lain. Keempat, pengadaan dan pemilihan bahan perpustakaan yang sesuai dengan jenis perpustakaannya.
Kelima, penyiangan untuk tujuan pengadaan bahan pustaka yang up to date. Keenam, pengkatalogan, klasifikasi, penerbitan, pelestarian, tugas informasi. Dan yang ketujuh, bimbingan pembaca, serta tugas peminjaman bahan pustaka. Nama saya Resya Mutiara akan menjelaskan tentang pustakawan yang profesional. Menurut Robert.com, pustakawan dapat dikatakan profesional apabila memiliki 3 aspek keahlian, yaitu 1. Keahlian manajerial, yaitu keahlian yang berkaitan dengan aplikasi manajemen dalam konteks perpustakaan. Pustakawan dituntut untuk mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip manajemen di perpustakaan. 2. Keahlian teknis, yaitu keahlian yang berkaitan dengan kemampuan pustakawan untuk menerapkan aturan dan standar yang berlaku pada profesi pustakawan yang didasarkan pada body of knowledge, yaitu ilmu perpustakaan. Yang terakhir, keahlian kontekstual, yaitu keahlian yang berkaitan dengan kemampuan pustakawan untuk melakukan penyesuaian dengan atmosfer lingkungan sehingga perlunya sikap peduli dan tanggap terhadap perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Jabatan fungsional pustakawan. Karir jabatan pustakawan disebut juga jenjang jabatan yang sesuai dengan Kemempan Nomor 132 Tahun 2002 yang terbagi atas 2 jenjang, yaitu jabatan pustakawan asli dan jabatan fungsional terampil. Baik, saya Tutut Nain Lukanita akan menjelaskan mengenai syarat-syarat pengangkatan jabatan pustakawan asli dengan jabatan fungsional terampil. Yang pertama, jabatan pustakawan asli. Dalam buku pedoman pembinaan tenaga fungsional pustakawan, syarat-syarat pengangkatan untuk pustakawan asli itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, berijazah serendah-rendahnya sarjana perpustakaan. Yang kedua, memiliki dan lulus diklat kepustakawanan tingkat ahli dan memperoleh sertifikat yang disetarakan oleh Perpustakaan Nasional bagi yang berijazah bidang lain. Yang ketiga, bertugas pada unit kerja melaksanakan fungsi perpustakaan, dokumentasi, dan informasi sekurang-kurangnya 2 tahun berturut-turut. Yang keempat, setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Maksud dari DP3 di sini adalah tingkatan dari daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan, yang mana penilaian ini diberikan atasan dengan bertujuan untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang objektif dalam pembinaan PNS. Selanjutnya yang kelima, melampirkan surat penetapan angka kredit atau PAK dari pejabat yang berwenang. Dan yang terakhir yang keenam, diusulkan oleh pemimpin unit kerja bersangkutan. Sedangkan untuk pengangkatan pertama, jabatan fungsional tingkat terampil, ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, berijazah serendah-rendahnya Diploma 2 Perpustakaan, Dokumentasi, dan Informasi atau Diploma 2 bidang lain. Yang kedua, mengikuti dan lulus di kelas kepustakawanan tingkat terampil bagi yang berijazah Diploma 2 bidang lain dan memperoleh sertifikat yang disetarakan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Yang ketiga, bertugas pada unit kerja yang melaksanakan fungsi perpustakaan, dokumentasi, dan informasi sekurang-kurangnya 2 tahun berturut-turut. Baik, saya Yuli Novia akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Otonomi pustakawan. Otonomi pustakawan dari posisi dan hubungan sosial sangatlah relevan dengan kondisi saat ini, sebab pustakawan yang berhadapan dalam perubahan masyarakat yang terus-menerus cepat. Dalam konteks sosial, terdapat 3 batasan-batasan sebuah profesi, di antaranya yang diputuskan sendiri, ditentukan oleh si pemakai jasa, dan ditetapkan oleh otoritas legal atau negara. Sistem kerja dalam konteks profesionalisme dibagi atas 2 tipe spesifik, yaitu model profesional klien tipe 1, klien tipe 2 atau klien tunggal, dan model pekerja majikan tipe 1 atau pelanggan terlihat, majikan tipe 2 atau pelanggan tidak terlihat. Lanjutan, hubungan profesi dengan institusi pendidikan menjadi faktor penentu. Banyak profesi yang mengembangkan diri di universitas agar meraih status rasional otonom atas kegiatannya. Profesi tidak lagi mengutamakan kemurnian pengetahuan, melainkan seberapa jauh seorang profesional dapat menguasai dan mengendalikan penerapan ilmu-ilmu formal yang dipelajari di universitas. Dari sisi pandang negara, profesionalisme pegawai negeri bisa menjamin adanya kompetensi antar pegawai. Di lain pihak, sebuah kelompok profesi di luar negara akan memiliki kekuasaan berdasarkan pengetahuan dan keahlian. Kultur sebuah masyarakat juga menentukan posisi profesional dalam konteks pelaksanaan negara dan politik. Berikut adalah sumber referensi dari kelompok kami.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.